You said if any of us disagrees with you, we could challenge you, so? Fists? Or knives? Cek sound, la la la. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Langsung jatuh cinta sama channel ini. Anjay, Bang Muhammad Riki. Ya, Bang Riki ya. Terima kasih. Nah, kalau jatuh cinta, jangan lupa di-subscribe dong Bang Riki. Mari buat warga nobar semua yang nonton video ini, jangan lupa like dan komen juga ya. Biar kita selalu semangat bikin videonya. Tanpa kalian, nobar sih siapa? Halo warga nobar yang udah nggak nakal lagi karena berubah demi cewek. Cie, kayak apa kabarnya beretaan? Sehat-sehat aja kalau paninian di sana. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul The Bikers 2024 yang dirilis tentu saja pada tahun 2024. Diambil dari kisah nyata di tahun 50 hingga 60-an, film ini menceritakan tentang asal-usul terbentuknya geng motor di Amerika, khususnya geng Chicago Outlaws dan aliansinya yang penuh liku-liku, lika-liku. Bisa dibilang film ini juga mirip dengan Dylan 1991, tapi versi lebih brutal dan lebih macho. Apalagi ada Tom Hardy yang akan berperan sebagai bos geng motor. Sebelumnya kita juga pernah membahas film-film beliau termasuk Mad Max Fury Road dan Furiosa. Jadi jangan lupa ditonton juga ya. Sebagai informasi, di bulan Oktober nanti Tom Hardy akan kembali sebagai Venom di film Venom ketiga, Last Dance apa gitu lupa. Jadi stay tune di nobar karena kami pasti akan membahasnya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Bike Riders. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Katie yang mengunjungi sebuah bar untuk menemui temannya. Namun ternyata bar itu dipenuhi oleh pria-pria sangar, kumal sekaligus bau tembakau. Di sana, Katie duduk bersama temannya untuk berbincang masalah uang. Tapi kondisi bar yang bising membuat mereka tidak nyaman. Bahkan, para jamet lusuh di sana terus mengganggu dan menggoda mereka. Saat Katie hendak keluar dari tempat busuk itu, dia melihat seorang pria ganteng bernama Benny yang seketika membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Alhasil dia pun kembali duduk dengan harapan pria itu akan menghampirinya. Dan tidak butuh waktu lama, Benny mendekatinya lalu mengajaknya berkenalan. Halo, saya Tobi. Ulih ora ditumpai. I'm Benny. Hello. Well, I gotta go home. Sayangnya, Katie sudah memiliki seorang pacar sehingga membuatnya ragu-ragu untuk PDKT dengan Benny. Tidak berselang lama, ada seorang pria bongsor yang menghampirinya. Ternyata, pria ini bernama Johnny yang merupakan orang paling dihormati oleh semua orang di dalam bar tersebut. Di sini terungkap kalau para pria bau tengik itu adalah anggota geng motor bernama Chicago Vandals yang dibentuk oleh Johnny. Agar Katie tidak takut, dia pun mengatakan kalau semua anggotanya patuh dengan peraturan di mana mereka tidak boleh menyakiti wanita dan anak-anak. Namun tetap saja Katie tidak percaya dengan perkataan Johnny dan memilih pergi dari bar itu. Dan sebelum diganggu lagi oleh para gangster, dia langsung nebeng di motor Benny karena menurutnya Benny tidak sama seperti teman-temannya. Alah, coba kalau nggak ganteng. Tanpa pikir panjang, Benny pun mengajaknya jalan-jalan keliling kota. Lalu di waktu yang bersamaan, Johnny memimpin gengnya untuk mengikuti mereka berdua. Di awal Katie mengira kalau mereka akan mengacaukan malamnya. Tapi ternyata para gangster ini justru melindungi mereka agar tidak diserbu oleh geng lain. Di titik ini, Katie pun percaya dengan perkataan Johnny bahwa mereka tidak akan macam-macam kepadanya. Saat itu, Katie pun meyakini bahwa mengendarai untuk hidup dan hidup untuk mengendarai. Kemudian setelah puas motoran, Benny mengantarnya pulang dengan aman. Namun di depan pintu, kekasih Katie sudah menunggu sambil marah-marah karena Katie pulang bersama seorang pria yang lebih ganteng darinya. See them guys again, they're real idiots.
Terlebih lagi, Benny tidak mau pergi dari depan rumah Katie. Bahkan, dia tampak sengaja berdiam diri di sana hingga pagi. Dan keesokan harinya, Benny masih duduk di motornya meskipun sudah diusir berkali-kali. Hingga akhirnya kekasih Katie muak dan memutuskan hubungannya. Anjay effortnya, bro. Sejak hari itu, Benny dan Katie pun resmi menikah. Padahal, Benny sama sekali tidak sepik-sepik dan hanya bermodalkan istiqomah saja. Cowok beneran mah harusnya begini, nggak usah banyak mikir, langsung nikahin aja. Modal mah belakangan. Sebulan kemudian, Benny yang kini dijuluki sebagai setan jalanan menjadi buronan para polisi lalu lintas karena selalu ugal-ugalan. Sialnya, kali ini dia gagal melewati kejaran mereka gara-gara motornya mogok. Harwood Heights in St. Charles to stop. Tapi setelah 1 minggu, Benny dikeluarkan dari kantor polisi karena bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Dan hal itu pun membuat anggota geng lain kagum. Di sini, Johnny juga memuji Benny yang selalu bisa lolos dari masalah. Apalagi Benny selalu terlihat bodoh amat dengan apapun yang dihadapinya. Di lubuk hatinya yang terdalam, Johnny sebenarnya tak ingin banyak overthinking dan ingin seperti anak buahnya tersebut. Oke, sebelum melanjutkan ceritanya, mari saya ajak warga nobar semua untuk flashback sejenak ke 7 tahun sebelumnya ketika Johnny masih bekerja sebagai supir truk. Tidak seperti anggota geng lainnya, Johnny adalah pria baik-baik yang memiliki istri dan 2 anak. Selain itu, dia juga hidup dengan layak dan tidak pernah menggelandang sama sekali dalam hidupnya. Namun, pada suatu malam dia menonton sebuah film yang dibintangi Marlon Brando tentang sebuah kelompok gangster. Dan gara-gara film itu, dia tiba-tiba mendapatkan inspirasi untuk mendirikan sebuah komunitas. Dan karena dekat dengan anak-anak motor, dia pun mulai mengumpulkan mereka di sirkuit balapan liar. Seen Johnny race, but they say it was good. You know, him and Jimmy. Sejak perkumpulan itu, Johnny berhasil membentuk Chicago Vandals, geng motor pertama di dunia. Meskipun awalnya hanya 12 anggota saja, tapi seiringnya berjalan waktu, geng ini terus berkembang menjadi sangat besar. Berbeda dengan geng motor yang kita tahu, mulanya Chicago Vandals adalah kelompok yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan. Bahkan menurut seorang anggota senior bernama Brucey, Johnny selalu mewanti-wanti agar anggotanya fokus bermotor daripada melakukan tindakan kriminal. But obscenity and motorcycles travel hand in hand. That's why they think guys ride them. They think it leads to something obscene. Can you think of anyone better than us? Setelah gengnya semakin berkembang, Johnny mengangkat Brucey sebagai juru bicaranya karena tidak mau kebanyakan bacot. Di sini Brucey menjelaskan semua aturan kepada anggota baru termasuk Benny. Selain itu, dia juga berniat untuk membeli telepon khusus di mana jika salah satu anggota terkena masalah, maka dia boleh menelpon ke markas. Dengan begitu, Johnny bisa mengirim orang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Intinya, prinsip yang dianut oleh Chicago Vandals adalah kekeluargaan. Kayak Dominic Toretto nih. Tapi di tengah penjelasan itu, tiba-tiba ada seorang anggota baru yang memotong pembicaraan Brucey. Di sini, dia mengajukan ide untuk membuat cabang Vandals di kota lain. Dan tanpa pikir panjang, ide tersebut langsung ditolak oleh Johnny dan Brucey. Karena tidak terima dengan keputusan tersebut, si anggota jamet ini pun menantang Johnny untuk berduel. Lagi pula, hal itu memang ada di dalam peraturan di mana jika ada yang bermasalah dengan sesama anggota geng, maka boleh diselesaikan dengan baku hantam. Dan tanpa berlama-lama lagi, Johnny pun menerima tantangan tersebut dan langsung berduel di trek balap liar. Meskipun badannya lebih kecil dari si anggota, tapi dia mampu mengalahkannya dalam hitungan detik saja. Dan sejak saat itu, tidak ada anggota yang berani menantang Johnny lagi. Jadi, begitulah sejarah awal mula terbentuknya geng motor Chicago Vandals.
Suatu hari ada seorang remaja, sebut saja dia Kit, yang terlihat sedang bekerja sebagai montir. Lalu setelah melakukan pekerjaannya, dia melihat Johnny dan gengnya yang sedang melakukan konvoi. Sebagai anak muda yang ambis alias ambisius dan suka tantangan, Kit pun langsung terpana dengan mereka. Bahkan dia bertekad untuk masuk ke geng tersebut suatu hari nanti. Dan alasan utama kenapa dia ingin bergabung adalah karena hidupnya sangat suram dan seringkali diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. God damn it, what the hell did... Sementara itu, Johnny CS pergi ke festival pameran mobil untuk memamerkan motor Harley mereka sembari mengejek para pengendara mobil tersebut. Kemudian mereka piknik di tempat itu sambil berbincang-bincang santuy. Namun tidak lama kemudian mereka didatangi oleh geng motor lain yang sepertinya belum lama berdiri. Di sini ketua geng itu protes kepada Johnny karena ada anggota vandals yang menggores salah satu motor mereka. Sebagai orang yang cinta damai, Johnny pun berusaha menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Tapi dari kejauhan Benny melihat geng motor itu sebagai ancaman bagi vandals. Alhasil dia pun langsung berlari dan... Untung saja Johnny mampu meredam emosi Benny dan pergelutan pun dihentikan. Setelah itu Johnny mengajak geng motor baru itu untuk berdamai dan minum-minum bersama karena daripada menjadi musuh lebih baik menjadi aliansi saja. Keesokan harinya Benny pergi ke sebuah bar seorang diri untuk memesan minuman sambil mendengarkan musik. Dan seperti biasa Benny tidak pernah banyak bicara dan selalu menutup diri dari orang lain. Introvert nih kayak saya. Tidak berselang lama, ada dua orang bapak-bapak yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba memaksanya untuk melepaskan jaket vandals miliknya. Tentu saja sebagai orang yang setia kepada geng, Benny tidak akan membiarkan siapapun untuk melepas jaket kebanggaan itu dari tubuhnya. Alhasil kedua bapak-bapak itu pun langsung menghajarnya habis-habisan. Di sini Benny sengaja tidak melawan karena tidak mau memperbesar masalahnya. Namun karena dua orang itu sudah bertindak berlebihan, dia pun akhirnya mengambil pisau dan membrutal saat itu juga. Gara-gara pergelutan tadi, kaki Benny pun patah dan harus segera diamputasi. Tapi dia meminta Katie untuk berbicara kepada dokter agar tidak memotong kakinya. Karena tanpa kaki, dia tidak bisa ugal-ugalan lagi. Mendengar itu, Katie pun hanya bisa pasrah sebab suaminya lebih mementingkan motoran daripada kesehatannya. Di sisi lain, Johnny tampak sangat geram setelah tahu kalau anggota kesayangannya dikeroyok oleh bapak-bapak random. Dia dan anak buahnya pun langsung mendatangi bar tempat kejadian untuk mencari orang yang telah melukai Benny. Sayangnya, si pemilik bar tidak mau membantunya dalam pencarian tersebut. Dan sepertinya dia juga tidak mau berurusan dengan anggota geng yang selalu melakukan hal-hal negatif. Di momen ini, Johnny sudah muak sebab gengnya selalu dianggap sebagai gerombolan kriminal. Alhasil, dia pun memutuskan untuk mengamini fakta tersebut dengan menyuruh para anggotanya memotong kaki orang yang menyerang Benny serta membakar bar tersebut. Gini nih marahnya orang baik. You're scared of us. I think it terrified him.
Tidak lama kemudian, pemadam kebakaran dan polisi datang ke lokasi kejadian. Namun, mereka tidak berani memadamkan apinya sebab Johnny CS masih berada di sana. Ternyata, tanpa mereka sadari, Chicago Vandals sudah berkembang sangat pesat hingga para penegak hukum takut kepada mereka. 3 minggu kemudian, Johnny menghubungi Benny yang masih belum pulih. Setelah menanyakan kondisinya, dia berniat mengajaknya untuk mengunjungi pertemuan geng yang sangat penting. Mendengar hal itu, Katie pun tidak memperbolehkan suaminya untuk pergi sebelum kakinya benar-benar sembuh. Tapi Benny yang sangat setia kepada geng pun meyakinkan sang istri bahwa dia akan baik-baik saja. I should just go when I heal up, Ali. Keesokan harinya, Katie mendatangi Johnny di markasnya dan membujuk dia agar mengeluarkan Benny dari geng motor. Sebagai ketua, tentunya dia bisa mengeluarkan siapapun dari gengnya. Hanya saja, Benny sudah terlalu setia kepada geng sehingga akan sangat sulit untuk mengeluarkannya begitu saja. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Katie tidak memaksakan kehendak suaminya. Lagi pula, Benny adalah orang dewasa yang tidak mungkin memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Mendengar perkataan Johnny tersebut, Katie pun sangat kesal dan langsung meninggalkannya tanpa assalamualaikum. Are you done? Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Kit yang sangat frustasi karena kedua orang tuanya selalu bertengkar. Bahkan sang ayah selalu main tangan dan membuat ibunya kesakitan. Sontak, Kit yang sudah muak pun memutuskan untuk melawan ayahnya. Namun, ibunya malah menghentikan aksinya tersebut. Melihat itu, Kit pun memilih untuk minggat dari rumah dan tidak akan pernah kembali lagi. Kecil-kecil udah ngepang nih, kayak Emon pas di Nganjuk. Sementara itu, Johnny mengadakan pertemuan geng di trek balap liar. Dan sesuai janjinya, Benny juga datang walaupun harus berjalan menggunakan tongkat serta ditemani oleh Katie. Sebelum pertemuan penting dimulai, Johnny menyuruh anak buahnya berpesta terlebih dahulu. Malam harinya, mereka mengadakan pertemuan di mana masing-masing anggota harus menceritakan pengalaman unik mereka selama hidup. Di sela-sela pertemuan, Johnny memanggil Benny untuk berbicara empat mata. Di sini, Johnny mengatakan kalau dia ingin pensiun dari dunia geng motor karena Chicago Vandals sudah terlalu besar, sedangkan dia tidak ingin dianggap sebagai penguasa lagi. Oleh karena itu, dia berniat pensiun dan ingin mewariskan tahtanya kepada Benny. Karena menurutnya, Benny adalah orang yang cocok untuk memimpin geng sebab dia punya potensi untuk dihormati oleh anggota lain. Akan tetapi Benny menolak secara halus. Dia merasa bahwa Johnny adalah sosok pemimpin yang baik sedangkan dirinya tidak punya jiwa kepemimpinan sama sekali. That's why it's you. Who all these guys here, they're all trying to be. It's yours. Just think it over, you know. 3 tahun kemudian, Chicago Vandals mendapatkan kabar duka di mana Brucey telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Mendengar kabar itu, Johnny pun sangat terpukul karena dia sudah menganggap Brucey sebagai saudaranya sendiri. Namun saat upacara pemakaman, ibu Brucey justru menolak kehadirannya sebab dia dianggap sebagai pengaruh buruk bagi Brucey. Bahkan, dia sampai meludahi Johnny di depan anggota geng yang lain. Get out of here. Setelah pemakaman, Johnny CS minum-minum di bar untuk menenangkan diri. Tapi tidak berselang lama, Kit dan teman-temannya datang untuk menemuinya. Para remaja ini mengatakan bahwa mereka telah membuat geng motor sendiri. Namun, mereka ingin menjadi bagian dari aliansi Vandals. Tanpa pikir panjang, Johnny pun menerima Kit dengan syarat dia harus meninggalkan teman-temannya. Dan tentu saja, Kit langsung setuju dengan syarat tersebut. Padahal itu adalah sebuah ujian dari Johnny untuk menilai apakah dia setia kawan atau tidak.
Dan karena dia berniat meninggalkan teman-temannya, maka Johnny tidak bisa menerimanya di Vandals. Sebab semua anggota Vandals harus setia kawan. Kit yang tidak terima dengan keputusan itu pun langsung mengeluarkan pisau dan... Untung saja Johnny mampu menepis serangan itu dan membuat Kit pingsan seketika. Dia kemudian mengusirnya karena orang seperti Kit tidak pantas berada di Vandals. Hari demi hari pun berlalu dan geng Chicago Vandals terus berkembang menjadi geng yang sangat besar. Tapi saking besarnya, geng ini malah terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Malah kayak peristiwa Rengas Dengklok nih. Golongan tua cenderung santuy, sedangkan golongan muda berasal dari tempat yang berbeda dan membawa budaya yang berbeda. Bahkan mereka juga sering mengkonsumsi barang haram. Padahal anggota yang sudah lama di Vandals tidak pernah menyentuh hal semacam itu. Selain tidak patuh dengan aturan, golongan muda juga tidak punya rasa hormat kepada golongan tua. Hingga pada suatu malam, mereka berani memukuli anggota senior yang bernama Kecoa. Ini beneran namanya Kecoa loh. Tidak lama setelahnya, Johnny mendengar kabar bahwa Kecoa pingsan di luar bar. Dia pun lantas meminta bantuan Benny untuk membawanya ke rumah sakit. Selagi Benny keluar, para anggota baru dengan lancangnya menggoda Katie, bahkan berniat untuk memperkaosnya. Untung saja Johnny mendengar teriakan tersebut dan langsung menghajar para anggota yang kurang ajar tersebut. Gregetan sama golongan muda ya. Keesokan harinya, Kecoa mendatangi Johnny dan meminta izin untuk keluar dari geng sebab dia sudah tidak kuat dengan kelakuan anggota baru yang kurang ajar. Namun agar tidak diteror oleh mereka lagi, Kecoa meminta bantuan agar Johnny pura-pura mengeluarkannya dari geng. Dengan begitu, para anggota baru tidak akan menganggapnya sebagai pengkhianat. Johnny pun berjanji akan membantunya nanti malam. Dia lantas menyuruh Benny untuk membawa pistol ke tempat Kecoa nanti malam. Sebelum pergi, Benny sempat dicegah oleh Katie. Di sini, istrinya itu membujuk agar dia segera keluar dari geng motor. Dia juga menceritakan kejadian semalam di mana dia hampir diperkaos oleh anggota-anggota baru. Intinya, Chicago Vandals sudah tidak seperti dulu lagi. Mendengar itu, Benny pun mengatakan kalau dia pasti akan keluar geng. Tapi saat ini, dia harus membantu Johnny yang mulai kesulitan dalam mengurus anggota yang sangat besar. You know, let's just go someplace, Benny. What do you think this is? I gotta go meet Johnny. Malam harinya, Johnny dan Benny mendatangi rumah Kecoa sesuai rencana. Di sini, mereka akan menembak paha Kecoa seolah-olah dia sedang menghukumnya. Kemudian Johnny menyuruh Kecoa pergi sejauh mungkin agar tidak diburu oleh para anggota baru. Setelah itu, Benny bertanya kenapa Johnny tidak membombarkan geng yang sudah tidak terkendali lagi. Mendengar itu, Johnny tidak bisa menjawab apa-apa karena di satu sisi dia sudah tidak sanggup mengurus gengnya lagi, sedangkan di sisi lain dia tidak mungkin meruntuhkan geng yang sudah dia dirikan selama 10 tahun lebih. Oleh karenanya, dia butuh bantuan Benny untuk menyelesaikan masalah yang ada. Namun, Benny terlihat sudah pasrah dan ini mungkin hari terakhirnya sebagai anggota Chicago Vandals. Never gonna be me. Satu tahun setelah kepergian Benny, geng itu semakin kacau balau. Bahkan mereka kini memiliki banyak cabang di Amerika dan salah satu cabang tersebut telah menerima Kit dan teman-temannya. Sekarang, Kit sudah cukup dewasa dan merasa siap untuk menjadi pemimpin geng. Oleh karenanya, dia menantang Johnny berduel di mana pemenangnya akan menjadi pemimpin Vandals. Di sini, Kit juga menantangnya berduel menggunakan pisau, yang artinya pertarungan ini akan dihentikan jika salah satu dari mereka sudah modar. Sebelum bertarung, Johnny pamit kepada istrinya dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Benny terlebih dahulu. Akan tetapi, Katie mengatakan kalau suaminya belum pulang ke rumah selama 1 tahun. Akhirnya, Johnny pun pergi dari sana dan berpesan agar Katie selalu menjaga diri.
Malamnya, Johnny mendatangi tempat berduel dan siap mengerahkan tenaganya untuk mempertahankan geng dari orang seperti Kit. Tapi saat dia sudah bersiap, Kit tiba-tiba mengeluarkan pistol dan... Setelah membunuh Johnny dengan licik, Kit pun mengambil alih Chicago Vandals dan mengubahnya jadi geng kriminal. Selain itu, mereka juga menjual barang haram, membuat tempat perjudian, dan lain sebagainya. Bahkan, mereka juga menyediakan jasa pembunuhan bagi siapapun yang membutuhkan. Sementara itu, mantan anggota Vandals yang lama memilih untuk keluar dan membuka lembaran baru. Ada yang membuka bengkel motor, jadi ojek pengkolan, hingga menjadi polisi lalu lintas. Di sisi lain, Benny yang masih berkelana keliling Amerika akhirnya mendengar kabar bahwa Johnny telah meninggal dunia. Sontak dia pun merasa sangat terpukul dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Di sana dia meminta maaf pada Katie karena dia pergi tanpa pamit. Setelahnya, dia tiba-tiba menitikkan air matanya, padahal selama ini dia tidak pernah menangis sekalipun. Tapi sejak tahu Johnny tewas, dia tidak kuasa lagi menahan rasa sedihnya, karena bagaimanapun juga Johnny sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Singkat cerita, Benny dan Katie pun pindah ke Florida untuk membuka lembaran baru. Sekarang, Benny sudah tidak lagi motoran semenjak Johnny meninggal dunia. Selain itu, dia juga mulai bekerja di bengkel bersama sepupunya dan mencoba untuk hidup bahagia. Dan film pun tamat dengan akhir yang ngenes tapi penuh makna. Dari film ini kita bisa belajar untuk mendidik anak-anak kita dengan baik agar kelakuannya tidak bejat seperti Kit yang merupakan korban dari orang tua toksik, karena anak merupakan titipan dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, mari kita juga memperbaiki diri kita agar suatu saat bisa menjadi contoh yang baik untuk anak kita. Sebagai informasi, di bulan Oktober nanti Tom Hardy akan kembali sebagai Venom di film Venom ketiga. Last Dance apa gitu lupa. Jadi stay tune di Nobar karena kami pasti akan membahasnya. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili paguyuban Klub Motor Tosa mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nobar semua, udah pada subscribe belum channel Nobar-Nobar, channel keduanya Nobar buat jaga-jaga. Nanti kita akan upload di situ film-film yang masih beradrenalin tapi dengan genre yang berbeda. Jangan lupa subscribe ya.